Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak ya di channel Nur Hayati. Nah, untuk video kali ini kakak akan menjelaskan salah satu materi matematika lanjutan dari materi yang kakak jelaskan di video sebelumnya ya, yaitu tentang program linear. Nah, jadi sebelum masuk kita ke program linear, jangan lupa adik-adik like dan subscribe video kakak ya. Baik, lanjut saja kita masuk ke materi tentang program linear ya. Nah, materi program linear yang akan kita bahas di sini yaitu tentang nilai optimum. Nah, nilai optimum ini dia terbagi dua, ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Jadi nanti yang dicari di sini ada namanya fungsi tujuan, ya, fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, itu nanti kita cari setelah kita mendapatkan wilayah himpunan penyelesaiannya. Jadi biar adik-adik lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Contoh, tentukan nilai maksimum dari fungsi f(x) ya. Fungsi f(x, y) ini dinamakan dengan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini dia nanti dalam bentuk ax ditambah bx. Kalau di sini dia 5x ditambah 4y. Jadi fungsi tujuan inilah nanti yang akan kita cari nilai maksimumnya. Nah, dengan syarat di sini ada dua buah persamaan ya. Persamaan pertama 2x ditambah y kecil sama dengan 8. Kemudian 5x ditambah 10y kecil sama dengan 50. Di mana x dan y-nya itu besar sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan ya, tentu kita menentukan wilayah HP atau himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti kita sebelum masuk mencari nilai maksimum, kita menggambar dulu untuk menentukan wilayah HP-nya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita cari titik koordinat dari kedua buah persamaan ini. Nah, garis yang pertama atau persamaan yang pertama ya, ada 2x ditambah y kecil sama dengan 8. Nah, di video kakak yang sebelumnya, kakak sudah ajarkan bagaimana cara mencari titik koordinat dari pertidaksamaan linear ini. Nah, cara yang kemarin ya, kita bikin sebuah tabel seperti ini. Ada 3 kolom. Nah, di kolom pertama ada x dan y, di mana di kolom kedua x-nya 0, kolom ketiga y-nya yang 0. Nah, untuk x-nya 0, kita masukkan x-nya 0 di sini, berarti 0 ya. Nah, caranya yaitu konstanta kita bagi koefisien. Karena di sini x-nya 0, berarti 8 kita bagi koefisiennya berapa yang di depannya? 1. Boleh ditulis, boleh tidak ya. Karena ada 1 di sini, berarti 8 kita bagi 1 yaitu adalah 8. Nah, kemudian untuk y-nya 0, nah berapa x-nya? 8 dibagi 4 yaitu 8 dibagi 2 yaitu 4. Nah, di sini dapatlah kita titik koordinat yang pertama yaitu 0,8. Kemudian titik koordinat yang kedua yaitu 4,0. Ini dia ya, sudah dapat kita titik koordinat persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua ada 5x ditambah 10y kecil sama dengan 50. Dengan cara yang sama, dengan persamaan 1 ya, caranya sama. Kita bikin tabel seperti ini, x, y, kemudian x-nya 0, y-nya 0. Nah, untuk x-nya 0, berapa y-nya? 50 bagi 10, 5. Kemudian untuk y-nya 0, berapa x-nya? 50 bagi 5 yaitu 10. Dapatlah kita titik koordinat untuk persamaan yang kedua yaitu 0,5. Kemudian 10,0. Nah, setelah dapat kita titik koordinat yang di sini, langsung saja kita masukkan dia ke dalam koordinat kartesius. Langsung saja kita masukkan titik koordinat yang telah kita peroleh tadi. Yang pertama yaitu 0,8, berarti x-nya 0, y-nya 8, berarti arahnya ke atas di sini ya, di sumbu y. Kemudian 4,0, x-nya 4, y-nya 0, berarti x-nya 4 di sini ya. Nah, setelah dapat kita dua buah titik, untuk persamaan pertama itu kita hubungkan ke dua buah titik ini. Oke. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua 0,5.
ya, di sini di sumbu Y. Kemudian 10,0 letaknya di X. Sama kita hubungkan kedua buah titik ini. Oke. Nah, setelah kita gambar kedua buah persamaan ini, tentu di sini kita ingin melihat wilayah himpunan penyelesaiannya itu yang mana. Nah, untuk menentukan apakah garis dari persamaan pertama ini arahnya ke atas atau ke bawah, kita lakukanlah titik uji. Seperti video sebelumnya yang sudah kakak jelaskan cara mencari titik uji ya. Oke, kita cari titik ujinya. Titik uji, di mana P-nya di sini, X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan ke persamaan pertama. 2x ditambah y sama dengan 8. Nah, karena di sini x-nya 0, y-nya 0, kita masukkan ya, kita ganti x-nya dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah y-nya berarti 0 juga, sama dengan 8. 2 dikali 0, 0 ya, ditambah 0, tetap 0. Oke, nah di sini kita ganti karena di sini kecil sama ya. Oke, kecil sama. Nah, berarti 0 kecil sama dengan 8. Betulkah 0 kecil dari 8? Benar ya? Nah, benar. Karena pernyataan di sini benar, otomatis 0 ini dia masuk wilayah HP. Nah, ini dia persamaan 1 tadi, ini garis persamaan 1. Kalau kira-kira kalau kakak mengaksirnya arah ke atas, masuk nggak 0 di sini? Tidak ya? Nah, karena di sini dia 0 ini masuk wilayah HP, berarti arsirannya arahnya ke bawah. Oke, kita kakak arsir ke bawah ya. Nah, ini dia masuk wilayahnya 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ini garisnya yang tadi, kita cari dengan cara yang sama ya, melakukan titik uji. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua ada 5x ditambah 10y kecil sama dengan 50. Nah, kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. Berarti 5 dikali 0 ditambah 10 dikali 0 kecil sama dengan 50. 5 kali 0, 0. Ditambah 10 dikali 0 ya 0 ya. 0 ditambah 0, 0. Berarti 0 kecil sama dengan 50. Betulkah 0 kecil dari 50? Benar ya? Nah, jadi pernyataan di sini benar. Nah, berarti 0 ini masuk wilayah HP. Jadi arsirannya kemana? Nih, persamaannya ini. Kalau ke atas tidak masuk, berarti 0 masuk. Berarti arahnya ke bawah. Boleh mengarsirnya beda arah dengan persamaan yang pertama ya. Saya arsirkan arahnya ke bawah. Nah, setelah kita arsir kedua buah garis ini, tentu kita menentukan wilayah himpunan penyelesaiannya. Nah, di mana wilayah HP yang sama-sama kena arsir di sini pada gambar itu persamaan pada gambar yang mana? Ini ada wilayah 1, ada wilayah 2, ada wilayah 3. Yang sama-sama kena arsir yaitu wilayah 2. Nah, biar lebih jelas kakak hapus yang wilayah 1 dan 3 ya, biar kelihatan yang mana wilayah HP-nya. Oke, kita hapus dulu. Nah, oke, udah saya hapus. Nah, inilah yang merupakan wilayah HP, himpunan penyelesaian. Nah, jadi setelah dapat kita wilayah HP ini, barulah nanti kita cari fungsi tujuannya, yaitu 5x ditambah 4y, dengan syarat wilayah HP ini harus tahu kita titik koordinatnya. Titik yang pertama berapa? 0,0. Titik yang kedua ada 4,0. Kemudian titik yang ketiga ini belum tahu. Berarti karena di sini kita belum tahu, berarti kita anggap ini misalkan di sini ada titik P ya. X, y-nya kita belum tahu, berarti harus kita cari terlebih dahulu. Oke, titik yang kelima sudah dapat. Ada 0,5. Kemudian yang tadi ada 4,0.
Di sini ada 0,0. Yang titik P ini belum ada, berarti harus kita cari dulu. Nah, cara mencarinya ini, oke, penyelesaian dari titik P ini ya. Penyelesaian titik P X, Y. Nah, untuk mencari titik P ini, karena di sini kita ada dua buah persamaan ya, dua buah persamaan, kita akan mencari X dan Y-nya. Otomatis kita gunakan materi pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. Ada beberapa cara, ada cara substitusi, ada cara eliminasi, campuran, dan grafik ya. Nah, kita ambil cara yang paling gampang, yaitu cara eliminasi. Oke, persamaan pertama, langsung saja ya. 2x ditambah y sama dengan 8. Kemudian persamaan kedua ada 5x ditambah 10y sama dengan 50. Nah, dengan cara eliminasi, kita bikin garis seperti ini. Kemudian, boleh Anda pilih koefisien, salah satu koefisien, apakah nanti koefisien dari variabel X atau koefisien dari variabel Y. Nah, boleh yang paling gampang silakan, mau 2 dan 5 silakan. Oke, kita ambil 2 dan 5. 2, 5, kita balik ya, 5, 2. Nah, setelah kita ambil koefisien dari X, nah jadi nanti ini kita kalikan ke masing-masing persamaan ya. 5 dikali 2x berarti 10 X. 5 dikali Y berarti ditambah 5 Y. Kemudian 5 dikali 8 yaitu 40. Nah, begitu pun untuk yang dua ini kita kalikan ke persamaannya. 2 dikali 5x 10 X. Kemudian 5 dikali 10 Y berarti di sini 20 Y. Kemudian 2 dikali 50 100. Nah, setelah kita kalikan, di sini karena koefisien dari X itu sudah ada yang sama, yaitu 10 ya, dibuat juga 10. Kita eliminasi, berarti kita hilangkan. Gimana caranya? Yaitu kita kurangkan biar hilang. 10x dikurang 10x habis ya. Nah, kemudian 5y dikurang 20y, yaitu min 15y. Nah, 40 dikurang 100 min 60. Nah, supaya hilang min 15 ini kita apakan? Kita bagi min 60 dibagi min 15. Dapatnya berapa? 4 ya. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Setelah dapat kita y-nya 4, berarti kita cari x-nya berapa seperti itu. Nah, caranya yang paling gampang kita substitusikan, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kalau di sini persamaan yang paling gampang adalah persamaan pertama. Kita substitusi y-nya ya. Substitusi y sama dengan 4 ke persamaan 1. Oke, ini dia. 2x ditambah y sama dengan 8. Kita ganti y-nya dengan 4. Berarti 2x ditambah 4 sama dengan 8. Jadi untuk mencari x ini, 4-nya kita apakan? Kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti di sini 2x sama dengan 8 dikurang 4. Nah, lanjut ya. Kita sambung saja di sini. 2x sama dengan 8 dikurang 4 berapa? 4. Nah, supaya hilang 2-nya berarti kita apakan? Kita bagi ya. 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, setelah dapat kita titik P-nya yaitu X-nya 2, kemudian Y-nya 4. Nah, setelah kita peroleh kesemua titik dari wilayah HP ini, baru kita masukkan dia ke fungsi tujuan ini. Caranya, kita bikin tabel ya. Oke, di sini titik dari wilayah HP, kemudian kita masukkan fungsi objektifnya ya, atau fungsi tujuannya, yaitu 5x ditambah 4y. Nah, titik yang pertama 0,0, kemudian ada titik yang kedua 4,0. Oke, titik pertama 0,0, kemudian 4,0. Selanjutnya titik P yang telah kita peroleh tadi yaitu 2,4 dan
inilah cara kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kalau untuk nilai minimum, otomatis kita cari nilai yang terendah ya. Nah, baik, cukup sekian dulu video dari kakak ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik yang di rumah atau siswa